lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1446 Hijriah. Tidak terasa pemirsa, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita sudah di penghujung Ramadan. Menjadi pertanyaan besar dan juga sekaligus evaluasi bagi kita semuanya. Apakah ibadah Ramadan kita sudah sukses atau sudah semakin baik atau mencapai kualitas tertinggi? Lantas bagaimanakah tanda-tanda orang yang sukses dan mencapai kualitas tertinggi dalam ibadah Ramadannya? Nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita, Ustadz Riza Muhammad dan juga Habibana Habib Ahmad Alkaf. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al-Huda, Komplek Timah Kelapa II, Jalan Tugurai, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya dan dia istiqomah di jalan Allah, Allah hadirkan malaikat untuk mendoakan hidupnya, tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah takut sebab syurga adalah jaminannya. Surat Fussilat ayat 30. Dan saya berdoa semoga yang hadir di acara ini tergolong orang-orang yang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, janganlah engkau pergi, janganlah. Masya Allah. Enak ya suasana Ramadan ya. Suasana seperti ini, suasana yang dirindukan. Ada banyak kebaikan, keuntungan, kebersamaan, dan nikmat dari Allah yang luar biasa. Tetapi yang menjadi PR, apakah Anda bisa mempertahankan bekas-bekas Ramadan sampai tahun-tahun berikutnya? Insya Allah apa? Halo? Apakah bisa memberhentikan kebiasaan untuk ngomongin orang berikutnya? Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesia yang berbahagia. Ramadan adalah dimensi syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan yang mendidik kita menjadi orang yang baik. Percuma orang berpuasa setelah puasa tidak ada bekasnya. Betul? Ada orang ditanya, jangan ngomongin orang lagi puasa, nanti aja lebaran. Yalah, sama aja bohong itu. Ibu, apa ciri-ciri puasa yang diterima? Apa ciri-ciri puasa yang diterima Allah? Inilah ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Yang pertama, orang itu semakin bertakwa. Kita tahu tujuan Ramadan sangat jelas.
Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, tetapi Anda harus mencari tipikal orang yang bertakwa itu seperti apa. Ternyata orang yang bertakwa disebut wali Allah. Coba Bapak buka surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang tidak pernah takut dalam menghadapi hidup sebab ia bersandar kepada Allah. Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya. Maka siapapun di antara kita setelah Ramadan imannya semakin kuat, taatnya semakin takwanya semakin kuat, maka selamat Anda puasanya diterima. Ibu, yang namanya orang puasa akan menerima 2 gelar. Yang pertama sukses, yang kedua gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Semoga kita termasuk orang yang sukses. Yang kedua, ciri orang yang puasanya diterima adalah istiqomah. Di awal saya sudah membaca ayatnya. Surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Istiqomah itu apa? Bisa mempertahankan nilai-nilai ibadahmu. Contohnya di bulan Syawal kita diajarkan untuk melanjutkan puasa sunnah. Betul. Man soma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu sitta ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya di hadapan Allah dianggap 1 tahun lamanya. Wow. Berarti kalau ibu nih kelihatan puasanya sukses, tidak akan malas untuk melanjutkan puasa Syawal. Hari ini Lebaran Idul Fitri, besoknya langsung dihajar dengan Syawal. Tapi yang punya utang, bayar utang dulu. Betul? Yang kedua, kita diajari untuk membiasakan sholat tarawih. Kenapa 1 bulan diajarkan tarawih? Agar Anda biasa untuk menjalankan sholat malam. Nah, orang yang puasanya diterima, lanjut sholat malamnya tidak putus. Awas lo ya, begitu malam lebaran ketiduran gara-gara opor. Awas lo ya, malam lebaran sibuk mempersiapkan materi-materi, kue sampai karena kelelahan tahajudnya ketinggalan. Kalau malam lebaran tahajudnya ketinggalan, itu tandanya Anda gatot alias gagal total. Ibu, apa aja yang diajarkan Ramadan selain sholat malam? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Orang yang puasanya diterima semangat membaca Al-Qurannya membara. Semangat membaca Al-Qurannya lebih kuat daripada bulan-bulan biasanya. Tiap hari membaca. Ibu kalau baca Quran sehari berapa juz? 5 juz? Juz apa? Jus tomat. Masya Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk intim. Intim itu apa? Dekat. Dekat dengan apa? Al-Quran. Sebab berbahaya loh kalau Anda tidak dekat dengan Al-Quran. Coba Anda buka surat Zuhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrrahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Di dalam tubuh manusia ada jinnya yang bernama qarin. Kalau qarin ini tidak dididik, maka dia akan mendominasi, menguasai kita untuk menjalankan hawa nafsu yang negatif. Dan qarin ini akan tunduk dengan bacaan Quran. Bacaan Quran lanjutkan. Dan jangan lupa sedekah kuatkan untuk dilanjutkan. Dan yang ketiga, tanda-tanda puasa diterima adalah ibu semakin cantik akhlaknya. Kalau dulu agak-agak emosi kalau menghadapi suami. Sekarang kalau lagi marah gak pernah emosi. Paling ngomongnya begini, "Pah, aku lagi marah." Kalau dulu kan
Kalau dulu begitu, sekarang enggak. Setelah Ramadan, karena akhlaknya diganti sama Allah. Papa, aku lagi marah. Kok enggak mungkin? Masya Allah, semoga Anda, kita, saya, insya Allah menjadi pemenang setelah Ramadan dan ibadahnya diterima. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad, yaitu memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menjaga keimanannya. Ini adalah salah satu ciri ketika kita mendapatkan predikat kesuksesan dalam ibadah kita. Lantas bagaimanakah cara agar kita istiqomah dalam menjaga ibadah kita pasca atau setelah bulan Ramadan? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan saat ini saya tidak sendirian, di samping saya sudah ada Pak Egy Gustiana Putra selaku GM Brand and Communication Human Initiative. Assalamualaikum Pak Egy. Waalaikumsalam Mas. Masya Allah, ini nanti kita akan bicara tentang mobil biru ini sebenarnya fungsi dan juga detailnya seperti apa. Betul. Tapi dijelaskan dulu Pak Egy, sebenarnya apa sih Human Initiative itu sendiri Pak Egy? Human Initiative sendiri adalah organisasi kemanusiaan global yang memang bergerak di respon bencana, kemudian pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi memang fokus program kami adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, kemiskinan dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi memang inisiatif untuk kemanusiaan. Masya Allah. Nah ini ada kalau kita melihat di sosial media, Human Initiative ini lagi gencar-gencarnya melakukan campaign dengan hashtag saling menguatkan. Boleh dijelaskan itu hashtag tersebut, Mas Egy? Saling menguatkan ini memang kita mengambil dari momentum Ramadan itu sendiri ya. Bahwa Ramadan ini semua orang ingin berbuat baik. Tanpa terkecuali siapapun ingin berbuat baik. Dan memang saling menguatkan ini kita ingin menghubungkan antara orang-orang yang baik dan mereka-mereka yang membutuhkan. Karena ketika orang-orang baik ini membantu, mereka bukan hanya menguatkan yang dibantu, tapi juga menguatkan dirinya sendiri. Sehingga momentum ini bisa menjadi momentum untuk saling menguatkan para penerima manfaat dan juga para orang-orang yang baik gitu Mas. Masya Allah. Nah tadi kita singgung ada mobil di belakang ini, boleh dijelaskan Mas, mobil dari Human Initiative sendiri itu seperti apa sih detailnya Pak Egy? Ini kita sebut sebagai HIMAT atau Human Initiative Mobile Activate yang memang ini adalah sebuah mobil kemanusiaan yang didedikasikan untuk hadir di tengah-tengah biasanya di lokasi-lokasi kebencanaan, hadir untuk kemudian memenuhi kebutuhan dasar masyarakat para penyintas, tapi juga tidak hanya itu, kita juga hadir untuk kemudian mengembangkan ekonomi UMKM. Jadi kita juga bekerja sama dengan UMKM untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian juga masyarakat. Dan di saling menguatkan ini kita banyak berbagai produk juga. Salah satunya tentu kalau di bulan Ramadan ya memang kita ingin memberikan salah satunya adalah paket makanan siap saji untuk mereka yang berbuka puasa. Baik, terima kasih Mas Egy atas informasinya dan mudah-mudahan semakin maju untuk dan sukses untuk Human Initiative. Amin. Tetaplah bersama kami bersama dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan pemirsa, istiqomah itu bagaikan iman, kadang naik dan turun. Begitu juga istiqomah, kadang kuat ataupun kadang lemah. Nah, guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf bagaimana akan berpesan kepada kita dan juga berbagi ilmu bagaimana istiqomah ibadah kita pasca Ramadan. Fadal Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati Ustaz Riza Muhammad yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu,
dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa makin dicintai oleh Allah, makin dekat kepada Allah, makin merasa kenikmatan Ramadan. Yang mana Ramadan itu tadinya kita tunggu-tunggu, sekarang sudah mau meninggalkan kita semuanya. Allahu Akbar. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi Muhammad. Bulan yang azim, bulan yang mubarak, bulan-bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Coba bayangkan, cuma puasa dalam bulan Ramadan, malamnya menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, dengan salat witir. Ini semua dosa-dosa kita yang lalu gugur. Subhanallah. Enak apa tidak? Tiap hari. Subhanallah. Sekarang sudah tinggal beberapa hari lagi. Makanya di akhir-akhir Ramadan Rasulullah membuat, yaitu namanya i'tikaf, diperintah oleh Allah. Di situ untuk apa? Tafakkur, berpikir, ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah tinggal beberapa hari lagi. Makanya Rasulullah i'tikaf yang sangat dianjurkan dan dibuat Rasulullah adalah di akhir Ramadan, 10 awakhir. Allah, luar biasa. Untuk apa? Berpikir. Allah memberikan nikmat-nikmat, diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Ketika Ramadan, barang siapa yang berbuat Ramadan ibadah wajib seperti 70 kali lipat ganda di selain Ramadan. Makanya Ramadan dinunggu-nunggu. Umat Nabi Muhammad mengatakan marhaban marhaban ya syahra Ramadan. Tapi kalau sudah akhir, muwadda' muwadda' ya Ramadan, muwadda' ya Ramadan. Lagunya udah lain lagi dikit. Sedih, selamat jalan ya Ramadan, selamat jalan ya Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Ya Allah, sedih. Biasa enak baca Quran, tapi umat Nabi Muhammad diberi semangat, jangan sampai berhenti di dalam bulan Ramadan. Ayo kita terus Ramadan gunakan, seperti Ramadan kita menghidupkan dengan ibadah selain Ramadan juga. Sampai ulama mengajarkan kita, mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian ketika beribadah jangan menyembah Ramadan. Kalau Ramadan semangat, tarawehnya lancar, puasanya baik, hadiah saling kirim mengirim, sodakohnya banyak, betul apa betul? Jangan di bulan Ramadan saja. Wa kun rabbaniyan. Jadilah ketika Anda beribadah karena Rabb, karena Allah. Jangan dari Ramadan. Kenapa? Secara logika diajarkan oleh para ulama, fa inna man ya'budu Ramadan fa inna Ramadana qad mat. Barang siapa yang mau menyembah Ramadan, maksudnya nyembah hanya di dalam bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan qad fata wa mat, telah berlalu dan seakan-akan sudah meninggal lagi. Belum tentu lagi kita akan ketemu lagi. Betul apa betul? Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun baqin. Barang siapa yang menyembah karena Allah, maka Allah itu selalu ada. Di Ramadan ada, setelah Ramadan ada. Nah, inilah yang diajarkan untuk kita istiqomah. Ini yang menjadikan kita merasa kita sukses atau tidak, Ramadan kita diterima atau tidak, kita bisa menilai diri kita. Apakah kita ada perubahan? Apakah kita dari dulunya baik menjadi lebih baik atau tidak? Yang tadinya banyak ragu menjadikan tenang. Karena apa? Selalu ingat kebesaran Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, maka kita akan hidupnya tenang. Betul apa betul? Kita aja kalau bergantung ibu-ibu kepada suami saja, kira-kira suatu saat goncang apa tidak? Goncang. Kita hargai suami, kita mengharap boleh, tetapi jangan bergantung. Bergantunglah kepada siapa? Betul apa enggak? Yakin? Tenang. Kalau suaminya dipanggil tenang? Tenang apa enggak? Bukan senang loh, bukan senang. Tenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramadan mau pergi silahkan. Yang penting Allah tidak pergi dari dada kita. Betul apa betul? Ibadah terus semangat.
Kita bukan ibadah karena Ramadan terus Ramadan aja. Cuma Ramadan memang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dijadikan Ramadan itu bagaikan madrasah, pelajaran, bagaikan sekolah. Setelah kita ngambil, amalkan apa jangan? Amalkan yang lebih baik. Yang biasa silaturahim, sambung silaturahim. Yang biasa sedekah, sambung sedekah. Yang biasa puasa, sambung puasa. Puasa sunnah banyak. Tadi udah disebutin sama Ustaz Riza, ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa macem-macem itu ada. Subhanallah. Maka ketika Ramadan udah biasa baik, jangan mundur kita. Maju terus. Untuk apa? Berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah memberi kabar gembira. Kita mau dicintai apa tidak sama Allah? Perbuatan kita mau disayang apa tidak? Mau apa tidak kayak lembeh? Mau apa enggak? Kayaknya pada puasa nih. Ini luar biasa. Mau kita dicintai, jangan sampai berbuat enggak dicintai oleh Allah. Rasulullah memberikan bocoran. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, istiqomah, walaupun sedikit. Nggak bisa seperti Ramadan, ya paling tidak jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana Habib Ahmad Alkaf. Pemirsa, menghadirkan selalu Allah di dalam hati kita dan selalu menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Itulah yang dipesankan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Alkaf ketika kita ingin diistiqomahkan dalam ibadah kita meskipun Ramadan meninggalkan kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan buka sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tanda-tanda orang sukses dalam mencapai ibadah Ramadannya ini seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah mungkin di antara jamaah yang ingin memperdalam lagi tema yang menarik ini melalui sesi tanya jawab, kami persilahkan nanti ada guru-guru kita yang akan menjawabnya. Terlebih dahulu dari jamaah ummahat atau ibu-ibu, silakan boleh berdiri, disebutkan namanya dan juga diajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Rahma dari Majelis Taklim Nurul Khair. Pertanyaan saya kepada Habibana Ahmad Alkaf dan Ustadz Riza Muhammad yang tadi sudah memberikan motivasi dan menerangkan kepada kita bagaimana kita sukses untuk menjadi hamba-hamba Allah di akhir-akhir Ramadan ini, yang mana kalau seperti sekarang di akhir-akhir Ramadan itu suasananya sudah seperti bagaimana ya, euforia begitu, yang beli baju baru, yang mau pulang kampung, yang bikin kue-kue enak gitu ya. Sementara seperti tadi Habib terangkan bagaimana Rasulullah itu bersedih, bagaimana para sahabat itu menangis, bahkan sangat sedih sekali, sedihnya itu benar-benar tidak bisa terbayangkan, dan mereka itu ibadahnya semakin ditingkatkan di akhir-akhir Ramadan seperti tadi Habib sampaikan. Nah, bagaimana kita menghadapi fenomena tersebut? Satu sisi kita ingin mengikuti sunnah ya, mana Ramadan di semakin akhir itu ibadahnya semakin kuat, semakin kencang. Namun di satu sisi lain kita dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan yang mau kita hadapi, yaitu Idul Fitri yang begitu membahagiakan. Begitu Ustadz, insya Allah pernyataan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan dilematis buat ibu-ibu, termasuk juga buat bapak-bapak gitu yang mau mudik segala macam. Bukannya malah mengencangkan ibadah Ramadannya, tapi sudah sibuk bikin opor, udah sibuk cari-cari tiket untuk mudik dan lain sebagainya. Ustadz Riza terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Ustadz Riza. Kalau lemah di akhir Ramadan, tanda niatnya lemah di awal. Ingat, kalau ingin Ramadannya sukses, kita perlu usaha 2 bulan sebelumnya memperkokoh niat yang baik. Bukankah diajarkan dalam satu doa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna fi Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ulama berkata syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan menanam. Syahrul Sya'ban, syahrul zar'i, bulan menyiram tanaman. Kalau sudah Ramadan tinggal menuai. Kalau niat Anda hanya ada di bulan Ramadan tanpa persiapan dari bulan Rajab, saya yakin menjelang akhir Ramadan tawafnya tidak di masjid, pindah ke mall. Betul. Coba jujur, menjelang akhir-akhir Ramadan, 2 hari sebelum Lebaran, mana lebih ramai, mall atau masjid? Ya sudah. Berarti fenomena ini fenomena di mana umat Islam salah niat. Harusnya kalau ingin fokus Ramadannya kuat, perbaiki niatnya itu dari bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dilatih menanam? Biasakan puasa sunnah, biasakan sholat malam, biasakan bersedekah, biasakan mengatur kebaikan. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan ini akan mengantarkan kita kepada Ramadan. Ada istilah bisa ala biasa. Jadi tolong please. Menghadapi Ramadan jangan pas Ramadannya. 2 bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab, Anda sudah mempersiapkan mental dan niat yang matang agar tidak kendor ke belakangnya. Yang kedua, kan sudah diingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Jadi orang yang berpuasa itu harus diniatkan karena iman. Imannya diasah setajam mungkin agar apa? Tidak kendor di akhir Ramadan. Siapa yang puasanya mengharap Allah, ridho Allah, keimanannya untuk Allah, saya yakin Allah akan perkuat niat kita agar tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, jangan lupa diperintahkan taharau Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar. Ibu jangan berburu Lailatul Diskon. Halo, orang diperintahkan berburu Lailatul Qadar, kok ini Lailatul Diskon? Heran gue, niatnya mau apa sih sebenarnya? Makanya mulai hari ini tolong camkan diri kita, kuatkan kita. Ramadan bukan euforia, Ramadan bukan ajang nafsi, Ramadan bukan untuk mencari materi, memperbaiki diri agar menjadi hamba yang lebih baik. Semoga menjadi perenungan. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan ke jamaah bapak-bapak untuk berdiri, diperkenalkan dulu namanya dan diajukan pertanyaan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib, Ustadz, saya Askar, jemaah Masjid Al-Huda, Ketua RW 12. Jadi gini, tema istiqomah itu kan satu tema yang mungkin ringan diucapkan tapi berat bener kayaknya untuk dilaksanakan. Sampai-sampai pernah dengar kisah tentang sahabat Rasul ya, yang ketika dia bersama Rasul gitu, dia ngerasa surga ada di depan mata. Di dalam majelisnya Rasulullah, surga begitu terlihat gitu. Tapi begitu dia pulang, jumpa keluarga, anak istri, hilang semua tuh karena udah banyak PR lagi ya. Nah itu kan sesuatu yang tidak mudah menghadirkan suasana Ramadan yang istimewa itu kepada kelanjutannya. Apalagi godaannya kan banyak tuh. Ya tadi udah disebutkan tentang mau pulang kampung, panggilan opor, diskon dan godaan-godaan lain. Ini kan perlu SOP. Kalau kami orang teknik biasanya standar operating procedure-nya tuh gimana kira-kira biar istiqomah kita kejaga hingga kita ketemu Ramadan 11 bulan ke depan gitu. Karena memang di awal-awal Ramadan kita bisa gitu menikmati. Saf makin makin maju, Ramadan makin habis, safnya juga habis. Oh, udah keluar bener dari SOP begitu ya, keluar Pak? SOP. Nah, kira-kira SOP dan amalan apa yang bisa menjaga kita istiqomah ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Habibana.
Subhanallah, ini pertanyaan bagus, SOP masalah. Jadi ingat dulu ada TV itu ada jawabannya, SOP-nya gimana, bikin kopi apa dulu namanya? Jessica, ingat apa tidak? Oh, sampai kita tonton lama. SOP ini penting. SOP di dalam puasa adalah apa tadi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa ini SOP-nya nomor 1 adalah masalah iman. Iman, kuatkan iman, dia akan menang. Bukan tidak boleh buat opor, Bu. Silahkan kalau untuk menyenangkan suami, keluarga boleh. Cuma jangan habis waktu di opor. Buat, senangkan, niatkan untuk menyenangkan anak-anak, keluarga, tamu, boleh. Niatkan ibadah. Di dalam kita buat opor, banyak kita zikir, banyak sholawat. Bisa apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak? Ketika kita belanja boleh, cukup. Belanja secukupnya aja. Jangan sampai belanja terus matanya kemana-mana. Malah waktunya habis ngobrol sana sini. Jangan, beli, niatkan untuk menyenangkan. Mau pulang mudik boleh, mudah-mudahan ada diskon lagi kayak kemarin. Betul apa betul? Kemarin akhir tahun ada diskon nggak pesawat? Nah, pada nggak ngikutin. 10%, betul apa betul? Insya Allah nanti lebih lagi, niatkan. Mau apa? Mau silaturahim, mau ziarah ibu dan ayahnya yang masih hidup atau yang sudah wafat. Nggak apa-apa, silaturahim, niatin, mau ibadah. Tapi ketika kita beli tiket, kita tetap juga beribadah, zikir, salawat. Bisa nggak kira-kira antri tiket dengan salawat dan zikir? Mau apa enggak? Tinggal mau apa enggak? Tapi kalau enggak bisa. Jadi gunakan semuanya. Ibadah bukan hanya di rumah puasa terus ini enggak boleh keluar, enggak boleh masak. Boleh, silahkan. Tapi jangan kita beratkan masakan dan pepergiannya. Beratkan kita lagi puasa. Antri pun puasa, matanya puasa, bicaranya puasa. Makanya definisi puasa itu, maaf kita belakang lagi. Puasa ada yang puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa VVIP. Apa itu puasa umum? Ya puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, badannya puasa, nggak makan, nggak minum. Puasa yang khusus itu apa? Matanya puasa, telinganya puasa, terus apa? Kakinya puasa, nggak melangkah kecuali yang diridhoi oleh Allah. Mau antri aja, antrinya itu nyerobot orang apa enggak? Puasa beda. Itu dijaga, subhanallah. Jadi ketika antri beli tiket pun antrinya dalam keadaan berpuasa. Etikanya bagus apa tidak? Malah kalau perlu bukan mencari haknya. Ada yang lebih tua, silahkan. Allah. Ada ibu-ibu, silahkan. Ada ini, Masya Allah. Inilah puasa. Puasa makin beribadahnya luar biasa. Bikin makanan yang istimewa, jangan asal-asalan. Kan lagi puasa nggak apa-apa, yang penting makan. Jangan, justru buat yang istimewa. Dengan puasa kita tingkatkan amalan ibadah kita. Puasa yang lebih lagi, yang VVIP adalah puasa apa? Puasa hatinya. Hatinya puasa, tidak ada di dalam diri hatinya kecuali Allah. Ma hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada kecuali Allah. Saya tidur ini tidur puasa jadi ibadah apa tidak ya? Tidur nggak apa-apa supaya semangat malamnya bisa qiyamul lail. Membagi ini, bagi ini. Inilah puasa. Jadi jangan dianggap kalau puasa itu di rumah aja, nggak boleh silaturahim, nggak boleh mudik. Itu kuno jawaban. Betul apa betul? Kita puasa, kerja tetap kerja, kerja yang jujur, kerja lebih semangat. Apa tidak lihat Rasulullah perang yang paling besar di tengah-tengah bulan Ramadan? Perang Badar tuh, yang kita bangsa Indonesia banyak salawat. Salawat namanya salawat apa? Badar. Salatullah, salamullah, Rasulillah, Tullah, salamullah ala yasin habibillah. Terus di situ ada bi ahlil badri. Ya Allah, Badr, perang Badr luar biasa. Itu terjadi kemenangan di dalam bulan
Ramadan. Ingat Indonesia merdeka pada bulan Ramadan. Jangan dianggap Ramadan lemas, Ramadan sholat aja. Justru Bung Karno dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pada bulan apa itu? Ramadan. Ramadan di Mesir mengalahkan Israel pada tanggal 10 Ramadan. Coba bayangkan, Ramadan itu adalah luar biasa. Jadi jangan dianggap Ramadan nggak bisa apa-apa. Silahkan. Tapi di dadanya adalah Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam masalah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selalu menghadirkan Allah dan juga puasa di dalam hal kita. Itulah SOP yang harus ditetapkan ketika kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang menarik, bagaimana kita menjaga keistiqomahan atau seperti apa sih tanda-tanda orang yang sukses ibadah Ramadannya setelah Ramadan meninggalkan kita, atau kita sudah di detik-detik di penghujung Ramadan ini, kita kuatkan lagi iman kita, kita istiqomahkan lagi ibadah kita dengan ngaji bersama guru-guru kita Habibana dan juga Ustadz Riza Muhammad. Kami persilakan untuk sesi tanya jawab ini ummahat atau akhwat dulu yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri. Siapa dulu ini? Ukti siapa? Boleh? Iya. Boleh diperkenalkan dulu lalu disampaikan pertanyaannya. Oke, mic-nya sudah nyala, Mbak? Oke, sudah nyala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahra. Di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, boleh gak sih kita hitung-hitungan pahala yang kita lakukan? Misalnya, kenapa kalau di bulan Ramadan berlipat, di bulan lain tidak? Gimana cara menyikapinya? Hitung-hitungan pahala ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ukti Zahra. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ustadz. Boleh nggak kita ngitung-ngitung pahala? Boleh lah. Bukankah yang kita harapkan dari Allah itu adalah ajron azima, pahala yang besar. Bukankah yang kita harapkan kepada Allah itu adalah pahala yang melimpah. Apa manfaatnya pahala? Agar nanti di yaumil hisab, pahalamu memberatkan timbanganmu daripada kejahatan dan keburukanmu. Betul? Itu fungsinya pahala, guys. Ya nggak, guys? Jadi kalau dikatakan hitung-hitungan pahala untuk mencari yang sebanyak-banyaknya, bagus. Karena memang Ramadan itu bulan kemurahannya Allah untuk melipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukan cuman 10, lebih dari itu. Maka kalau kita fungsinya mencari itu, dibolehkan. Namun itu terlalu dangkal kalau tujuan kita cuman ke sana. Ada 3 prinsip ibadah yang mewakili semuanya. Kalau ini dijaga baik-baik, maka kamu bukan cuman mendapatkan pahala yang melimpah, tapi kehidupan yang bahagia. Yang pertama, kualitas puasa harus dijaga dengan baik. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Berpuasalah dengan puasa yang sempurna agar puasa ini efeknya bisa membangkitkan kebaikan. Karena apa? Setiap dzikir dan kebaikan akan melahirkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sekarang ibu beribadah kan mencari tenang, betul? Kita beribadah ingin bahagia, ingin tenang. Tenang itu di mana tempatnya? Di sini. Itu kenapa kalau sakit hati sakitnya di mana? Maka berusahalah jaga kualitas puasa dengan baik. Karena kalau kualitas puasanya dijaga dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ibadah di bulan Ramadan yang wajib dijaga adalah
man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tolong jaga kualitas sholat malamnya. Kalau sholat malam ini dijaga dengan baik, insya Allah efeknya akan bagus. Nah yang ketiga, yang bisa mewakili semua kaidah Ramadan adalah man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjaga ibadah Lailatul Qadar, maka dipersiapkan 3 aspek ini dengan baik, maka insya Allah kita akan bahagia. Bukan cuma soal pahala, tetapi ketenangan yang maksimal. Satu lagi yang terakhir, asyam farhatani. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 keuntungan. Farhatun 'inda fitri, yang pertama keuntungan bahagia saat berbuka. Pasti saat Ramadan yang paling kamu tunggu adalah beduk maghrib. Ya tidak? Nah yang kedua, farhatun inda liqa'i Rabbi. Satu saat nanti bagi pemenang Ramadan, Anda akan diperjumpakan untuk menatap wajah Allah. Wow. Ayo bersama-sama kuatkan puasanya dengan baik agar bisa menatap wajah Allah Sang Maha Esa. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Riza. Bukan hanya pahala, namun juga kebahagiaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kejar dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, berikutnya kami persilahkan dari jamaah ikhwan atau bapak-bapak yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, boleh berdiri dan disebutkan namanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakaatullah Irawan. Saya dari Remaja Islam Masjid Jami Al-Huda. Izin bertanya kepada Habib dan Ustadz sekalian. Ketika bulan Ramadan, selalu saya berusaha untuk mempertajam istiqomah saya dalam beribadah ataupun berbuat baik. Dan kalau saya pribadi, untuk bisa istiqomah itu harus mempunyai target di setiap harinya. Namun saya suka kebingungan untuk bisa menentukan target yang dimana parameter target saya setiap hari menurun, terutama di 10 terakhir hari bulan Ramadan maksudnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar saya bisa membuat target yang lebih tersusun untuk bisa memaksimalkan ibadah saya di bulan Ramadan ke depannya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun target selama bulan Ramadan agar lebih baik begitu ya. Silakan Habib, ini targetnya nyusut terus ini bagaimana biar pasang begitu ya. Silakan Habib. Bukan 8%, bukan. Ekonominya kan 8% target. Mudah-mudahan dapat, insya Allah. Doa dong, amin. Mudah-mudahan Indonesia takmah maju, mudah-mudahan ekonominya 8%. Pada kayak lemes ini. Ini alhamdulillah target itu adalah suatu yang bagus di dalam Islam. Kita istilahnya punya rencana, punya harapan, punya ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan hidup asal jadi, jangan. Apa kata nanti? Tidak. Nanti itu apa kata sekarang? Sekarang kita bagaimana? Pengen sorga apa pengen neraka? Masih lemes juga. Sorga apa neraka? Masih ada yang diem berani. Sorga kepengen punya target. Target utama kita bersama Rasulullah mudah-mudahan. Target kita tadi berjumpa dengan Allah, lika Allah. Ramadan itu mengajarkan kita tadi farhatan. Yang kedua adalah apa? Targetnya nanti bisa melihat wajahnya Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak akan bisa manusia melihat wajahnya Allah kecuali di dalam surganya Allah. Berarti sudah masuk surga. Itu target. Target itu bagus sekali. Sekarang ketika di dalam Ramadan 10 awakhir atau terakhir target bagaimana? Rasulullah mengajarkan jangan sampai tinggalkan iktikaf 10 hari. Rasulullah mencontohkan iktikaf. Tapi iktikaf itu ada syaratnya. Jangan sampai meninggalkan yang lebih penting. Masalah remaja tadi luar biasa, semangat, pengen kita ini. Ibunya perlu apa tidak? Ayahnya, jangan-jangan ibunya lagi sakit keras, lagi perlu didampingi oleh anaknya. Saya mau target ini SOP-nya supaya kita di masjid terus gak bisa. Ibu lebih afdal daripada apa yang di masjid. Itu harus ingat.
ayah lebih afdal karena ridallah fi ridal walidain. Tapi kalau normal-normal masjid, untuk apa sih sesungguhnya? Untuk banyak tafakur, untuk kita merenung, itu targetnya. Adalah caranya untuk mencapai itu banyak tafakur. Tafakur itu bermacam-macam. Tafakur dengan khalqullah, Allah menciptakan makhluknya yang luar biasa. Ini yang pertama. Untuk apa? Tambah kita cinta kepada Allah. Hebat, luar biasa. Melihat keadaan kita, pohon-pohon, langit, matahari, bahkan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tafakur. Ya Allah, Allah atur syaraf-syaraf kita. Bisa tidur, kita istirahat, bangun tidur seger. Siapa yang ngatur ini semuanya? Allah. Ini kemudian tafakur dengan apa? Dengan nikmat-nikmat Allah yang bertubi-tubi diberikan kepada kita. Menjadikan apa? Tambah, kalau tadi tambah mentakzimkan, memuliakan Allah. Kalau kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang kedua, tambah kita makin mencintai Allah. Nah, di situ akan berkorban segala-galanya karena Allah. Yang ketiga apa? Tafakur. Kita diberi nikmat, tapi banyak kita berbuat maksiat. Ya Allah, saya diberi nikmat banyak, mata bisa melihat, tapi banyak melihat maksiat. Tangan diberikan kekuatan sehat, tapi banyak tangannya untuk korup. Betul apa betul? Ini tanda tangan palsu, tanda tangan ini punya. Ya Allah. Ya Allah, banyak maksiat. Tafakur, kenapa aku diberi kenikmatan kedudukan, jabatan yang tinggi, dihormati, bisa membuat memenang-memenang, tapi digunakan jabatannya untuk menyengsarakan bangsa Indonesia. Betul apa betul? Menyengsarakan. Ini takut, tambah takut sama Allah. Yang ketiga. Yang keempat, tafakur apa? Tentang dunia. Ya Allah, dunia ternyata sebentar. Jabat jadi ini 5 tahun, jadi ini 5 tahun, ujung-ujungnya habis apa tidak? Habis, nggak bisa apa-apa. Ternyata rambut sudah putih, gigi sudah ompong, terus mau apa lagi? Tinggal sudah bau. Jawab dong. Nah ini dunia yang kita kejar-kejar, mendolimi sana, mendolimi istri, mendolimi suami, mendolimi orang tua, mendolimi anak. Semuanya ternyata dunianya sebentar. Kisaruha. Dunia. Tafakur, itulah untuk etikaf. Tafakur. Yang terakhir, yang kelima, tafakur tentang nikmatnya sorga dan baqai sorga. Tentang nikmatnya sorga yang selama-lamanya, yang tidak ada putus-putusnya. Kita akan mencintai sorga, mencintai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Berpikir tentang itu. 5 ini untuk tafakur di dalam akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya ini semuanya. Dapat ridha Allah, tambah semangat. Itulah SOP yang harus kita kejar. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Amin. Ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Habibana. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kami persilakan satu penanya lagi untuk dijawab guru-guru kita Habib Ahmad Al-Kaf dan juga Ustadz Riza Muhammad. Kami persilakan dari jamaah Bapak atau Ikhwan. Oh, Ibu ya? Oke, silakan boleh berdiri. Yang sudah diberikan mic, diperkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Habib dan Ustadz Riza atas kesempatannya untuk bertanya. Mungkin ini di akhir ya. Kita sama-sama tahu Ibu bahwa, siapa tadi? Mohon maaf, belum dikenalkan. Saya Bu Maya dari Ibu pengurus Muslimat Al-Huda. Baik. Kita di akhir-akhir Ramadan tentunya sama-sama mengejar yang disebut Lailatul Qadar ya. Nah, namun kita tahu bahwa di Indonesia itu kadang-kadang berbeda. Ada yang duluan puasa 1 hari ya sebelum yang lainnya. Nah, jadi malam Lailatul Qadar kan tentunya tidak dalam 2 malam ya. Bagi yang duluan mungkin sudah ganjil, bagi yang setelahnya mungkin masih genap. Nah, ini malam Lailatul Qadarnya yang mana gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf ya ada beberapa. Jadi kan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu kan ada yang alam, hening dan sebagainya gitu. Apakah itu sesuatu yang fix gitu? Kadang-kadang di malam-malam akhir tuh juga beberapa kali merasakan hal yang sama, jadi bingung gitu. Walaupun kita juga nggak memfikskan gitu ya mana yang malam Lailatul Qadar, tapi mungkin saya khususnya ingin tahu gitu apakah itu sesuatu yang fix. Yang ketiga, aduh, dua aja Bu. Ustadznya ada dua ini soalnya. Oke, dua pertanyaan aja Bu ya. Ya, Oke. baik, makasih. Terima kasih Bu Maya, Ustadz Riza terlebih dahulu. Oh, Habibana. Waalaikumsalam. Habibana terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan, habis itu Ustadz Riza ya. Silakan. Habibana tadi tentang bagaimana hitung-hitungan Lailatul Qadar. Ada yang genep, ada yang puasa duluan sehingga ganjil, ada yang puasa belakang sehingga Lailatul Qadar jadi digenap begitu ya. Gimana Habib? Ya, memang Lailatul Qadar itu adalah, mohon izin Ustadz Riza, Lailatul Qadar itu ditutup oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau ada yang tahu kejar semuanya, ngapain 30 hari? Ngejar aja malam Lailatul Qadar. Selesai, ketutup semuanya. Karena dapat Lailatul Qadar itu bagaikan orang ibadah lebih dari 83 atau 84 tahun. Lebih, bisa 1000 tahun. Ketutup enggak semuanya. Ngapain? Allah sengaja rahasiakan. Bisa-bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Itu rahasia Allah Jalla Jalal. Cuma Rasulullah beri iming-iming, taharrau fil ashril awakhir. Carilah di 10 terakhir, bukan mengatakan pasti. Di 10 terakhir, kemungkinan lebih lagi. Bahkan di dalam 10 terakhir bisa-bisa di malam ganjil. Karena Allah itu yuhibbul witra. Allah itu senang yang ganjil. Tapi tidak ada kepastian. Cuma ulama-ulama ada yang berpendapat, katanya kalau awalnya malam Jumat ini biasa boleh, prediksi boleh apa tidak? Boleh. Boleh, BMKG kadang-kadang bilang hati-hati jangan keluar, hujan banjir. Ternyata panas. Ini maaf BMKG kalau ngelihat. Ya enggak. Kadang-kadang ngomong hati-hati, subhanallah panas terik, tahu-tahu hujan. Emak-emak kesian udah nyuci, udah ini pikir panas, tahu-tahu hujan. Gimana sih ini? Itu prediksi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah rahasiakan. Baik. Jadi masalah berbeda pendapat itu biasa manusiawi. Makanya kalau bisa kita berusaha untuk jangan sampai berbeda. Tapi kadang-kadang sudah ada pendapat begini, ataupun negara lain sudah melihat, di kita belum melihat. Tidak ada persatuan seperti yang sekarang antara Indonesia dengan sekitarnya itu ada. Kalau sana udah lihat berarti di sini itu apa namanya tuh di Kementerian Agama. Ya. Nah, dulu nggak ada, beda-beda. Begitu juga kita kadang-kadang dengan Saudi, tergantung keadaannya. Baik. Tapi malam Lailatul Qadar pasti ada. Pasti ada. Di mana Allah yang menentukan. Kita berusaha, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Besok mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Jadi 30 hari kita seakan-akan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan pasti dia dapat. Jadi semangatnya itu terus terjaga ya Habib ya, terus terjaga. Jaga. Nah, tanda-tanda dari Lailatul Qadar tadi yang ditanyakan oleh Ibu Maya tadi. Silakan Ustadz Riza. Ibu Maya, kita saatnya mengubah pola pikir primitif yang dihitung ganjil genap, yang dihitung suasana, hujan terang, tenang, panas, dingin. Itu terlalu primitif. Sekarang yang menjadi konsentrasi, apa dampak Lailatul Qadar terhadap Anda. Betul? Orang yang mendapatkan malam itu akan ada perubahan dalam hidupnya, Ibu. Dia menjadi hamba yang lebih taat, lebih baik, istiqomah, lebih sabar, lebih beradab, lebih santun, lebih mencintai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 poin saja. Taharrau Lailatul Qadar. Berburulah engkau. Yang namanya berburu, silakan berburu setiap saat. Jangan cuma menghitung ganjil, berarti ganjil ibadah genap tidur. Itu terlalu primitif. Pertanyaannya yang harus kita jawab adalah, ayo semangat berburu. Yang kedua adalah dampak dari Lailatul Qadar, apakah mengubah Anda menjadi lebih baik. Betul. Karena efek dari Lailatul Qadar, engkau akan menjadi manusia mulia dengan attitude ketaatan yang maksimal. Kalau itu sudah Anda rasakan,
berarti malam Lailatul Qadar sudah Anda dapatkan. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadi bekal untuk menambah semangat kita, khususnya sudah tiba di penghujung Ramadan, menambah kualitas ibadah kita dan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan pemirsa jangan lupa bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa menyimak di damaiindonesiaku.id, website kami damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba-hamba yang keluar berpredikat sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ba'da Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.